Taksi! Taksi! Ke Jalan Mangga 5 ya. Aku kangen banget sama kamu, Yasmin. Maafin semua kesalahan aku sama ini, Yasmin. Selamat tinggal, Yasmin. Aku cinta sama kamu. Ini bunga untuk Mbak. Sayang itu cuma hayalan aku. Hayalan yang indah dan romantis. Tapi menyakitkan di saat aku tersadar. Aku tahu sekarang kamu masih belum bisa ditemukan. Tapi aku sangat berharap sekali kau bisa ada di sini. Bareng sama aku. Dan kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng, Dok. Ternyata kamu selalu ingat sama aku, Yasmin. Bahkan kamu sampai berharap untuk pergi berdua sama aku. Maafin aku. Sementara ini aku harus bohongin kamu, Yasmin. Aku harus tetap awasin Yasmin. Maafin saya, Mbak. Saya nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa, Mas. Ayo, Pak. Iya. Kita ikutin. Baik, Mbak. Enak banget sih Yasmin. Udah bikin Romeo hilang, dia malah enak-enakan main ke art museum. Bener-bener gak punya empati sama sekali. Kenapa bukan Yasmin aja sih yang hilang? Kamu harus ngelakuin sesuatu ke si Yasmin. Mungkin kamu bisa sabotase pajangan sayap itu biar nimpa dia. Pajangan sayap ini cantik banget. Aku akan bawa kamu ke sini. Dan kita bisa nikmatin keindahan seperti ini, Dok. Kok goyang sih? Aduh, ini gimana sih lepasnya? Aku mau pergi. Tapi kenapa perasaan aku rasanya nggak enak ya? Itu kayak suara Yasmin. Yasmin, kamu harus tahu. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Maaf kalau selama ini aku mendam rasa ini terlalu lama ke kamu. Makasih kamu udah hadir dalam hidup aku. Mungkin sebentar lagi aku akan mati, Yasmin. Aku akan tetap cari tahu siapa yang sudah ngelakuin ini semua. Aku akan cari pembunuh itu. Aku akan tangkap basah dia.
nggak apa-apa? Dokter. Apa mau ke rumah sakit aja? Nggak usah. Dokter. 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 Enggak, saya nggak apa-apa. Jangan di sini ngobrol ya. Ikut aku. Ini beneran kamu? Ini aku bukan hayalan lagi kan? Ini beneran kamu? Ini aku Yasmin. Aku Romeo. Kamu dari mana? Aku tanya kamu dari mana? Kenapa kamu bilang? Kenapa kamu gak ngomongin aku? Kenapa kamu gak ngasih tahu kalau kamu baik-baik aja? Kamu tahu gak betapa paniknya aku nyariin kamu? Maafin aku Yasmin. Maafin aku. Maaf, udah berhari-hari kamu gila, udah berhari-hari kamu udah bikin aku gila, dokter. Dan kamu bilang kamu cuma minta maaf. Aku nggak tahu loh kondisi kamu di mana. Aku nggak tahu kamu baik-baik aja apa enggak. Kamu sengaja. Kamu kenapa sih ngelakuin kayak gini? Kamu emang sengaja. Enggak Yasmin. Enggak. Maafin aku ya. Aku takut. Aku takut dong. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut banget. Sekarang kamu gak usah takut lagi Yasmin. Kondisi aku sekarang udah jauh lebih baik. Ya. Aku minta tolong please jangan kayak gini. Jangan bikin aku kayak gini lagi, please.
Apa-apaan lo ini ya? Lo berani ngancam gue? Lo pikir gue takut dengan ancaman lo seperti ini? Hah? Kan gue udah bilang sama lo selesain tugas lo, gue lunasin semuanya. Gimana kalau lu lunasi sekarang atau gue ledakin jantung lo? Lu berani-berani yang ngancam gue ya? Coba lu tembak gue. Kalau lu punya nyali, ayo. Lu bener-bener gila lu ya. Karena lu udah main-main sama gua, lu harus bayar 10 kali lipat dari harga perjanjian kita sebelumnya. Transfer sekarang. Oke. Gue transfer sekarang. Coba lu cek rekening lu. Itu udah gue transfer 10 kali lipat. Gue nyesel berurusan sama orang yang kerjanya gak becus kayak dia. Lihat aja lo nanti. Lu udah berurusan sama orang yang salah. Gue bakalan habisin lu secepatnya. Alicia? Kamu dari mana? Jam segini kok baru pulang? Tadi aku ada urusan, Ma. Urusan apa? Ya urusan aku lah. Terus? Kamu begini penampilannya? Hah? Ini punya siapa? Jaket siapa ini? Aduh, kok aku bisa lupa sih copot jaket ini? Kok diem aja? Kenapa? Lagi ngatur-ngatur ya? Mau ngebohongin mama apa? Iya, lagi mikir. Apa ya kira-kira ya? Mama apaan sih? Orang aku belum ngomong apa-apa, Mama udah nuduh aku bohong. Makanya langsung kalau ditanya, langsung jawab. Jangan diem. Dari mana kamu? Kenapa begini? Ya aku kehujanan tadi. Hah? Kehujanan tadi? Nggak ada hujan seharian di sini? Ini pasti ngebohong terus nih kamu nih. Iya, Ma, tadi aku tuh... Oh, kamu mau dikurung lagi? Iya, mau begitu? Mau mama kurung lagi kamu nih? Gak jujur sama mama, ditanya gak mau jawab lagi. Tadi mama lihat kenapa kamu jalannya pincang begitu? Kenapa? Tadi aku keseleo, Ma. Hah? Kok bisa keseleo? Keseleo di mana? Kenapa? Sebenarnya kamu nih kemana sih? Jawab deh. Aku ke tempat temen aku. Mencurigakan. Mana tuh bodyguard? Rasman! Rasman! Siap, Bu. Gak mau jujur kamu tuh. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya mau tanya, kamu tadi dari mana? Dari rumah temannya Mbak Alisa, Bu. Tuh, Mama denger kan? Aku nggak bohong kok. Udah, aku capek mau istirahat dulu. Bye. Aku nggak mau lama-lama ngomong sama Mama. Aku nggak mau Mama nanya macem-macem. Kok
Kalau mama tahu aku pergi nyari Romeo, pasti aku nggak akan diizinin lagi keluar rumah. Ya di sana. Ya Bu, permisi Bu. Oke, iya Pak, akan dibahas itu saat meeting di kantor besok. Oke, ya, mengerti. Ya. Selamat malam. Aduh, kamu tuh kenapa sih tiba-tiba muncul kayak gini? Bersuara kayak supaya aku nggak kaget? Dih, kamu aja yang panik setiap ngeliat aku. Jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin kan? Sebentar. Apa lagi sih? Ya ada yang mau aku tanyain sama kamu. Ya, kamu mau nanya apa? Kamu sama Yasmin udah kenal lama? Kok kamu tiba-tiba nanya itu? Ya enggak, soalnya kelihatannya kamu akrab aja gitu. Terus Kayla juga kayaknya akrab banget sama Yasmin. Iya, aku akrab dan juga deket sama Yasmin karena Kayla sering aku ajak ke kantor dan Kayla sering main sama Yasmin. Emang kenapa? Salah? Enggak ada yang salah, ya cuma maksudnya kenapa harus seakrab itu gitu. Terus juga kamu deket banget, jangan-jangan kamu suka sama Yasmin atau Yasmin yang suka sama kamu? Kamu tuh apa sih? Gak ngerti deh aku. Kenapa kamu harus nanya kayak gitu? Gini, lagi pula aku nggak mungkin suka sama Yasmin. Dia itu personal asistennya Alicia, adik aku sendiri. Dan kebetulan kita memang ada project, jadi kita sering ketemu, jadi kita jadi deket. Udah berkeluarga? Belum? Udah punya pacar? Ya mana aku tahu, aku nggak ngurusin kehidupan pribadi dia juga. Daripada kamu sibuk nanya-nanya soal Yasmin, mending kamu fokus sama Kayla. Kamu gimana caranya bisa mengisi kekosongan hatinya Kayla yang selama ini nggak pernah dapat kasih sayang dari seorang ibu? Ya selama ini juga aku nggak diem aja, aku berusaha kok buat ngambil hatinya Kayla. Tapi kalau misalnya dia terlalu akrab sama Yasmin, gimana bisa di hati Kayla itu ada ruang buat aku? Gimana coba? Kamu tuh ngebahas apa sih? Kenapa jadi kesana kesini pertanyaannya? Ya pokoknya aku nggak mau kalau sampai Yasmin itu akrab atau deket sama Kayla. Aku nggak bisa ngejauhin Kayla dari Yasmin. Bisa-bisa rencanaku untuk dapetin Yasmin gagal. Kenapa dia? Aku capek, banyak urusan. Ntar dulu belum selesai, Rangga. Aku nggak akan tinggal diem kalau ada perempuan lain yang deketin Rangga. Aku udah berkorban banyak buat Rangga. Dan Rangga harus mau menikah sama aku. Aku juga takut kehilangan kamu, Yasmin. Voice note yang aku kirim, kamu udah denger kan? Selalu aku dengar, Dok. Setiap aku kangen sama kamu, aku selalu dengar voice note dari kamu. Jadi itu isi perasaan kamu. Iya. Itu isi hati aku, Yasmin. Dari awal kita bertemu, aku selalu ngerasa nyaman di sisi kamu, Yasmin. Tanpa sadar, aku ternyata jatuh cinta sama kamu. Yasmin, gak ada perempuan yang bisa bikin aku jatuh cinta seperti ini. Cuman kamu. Gak ada perempuan yang bisa ganti ini kamu. Di hati aku. Cuman ada kamu. Aku sayang. Dan aku cinta sama kamu, Yasmin.
Sebentar ya. Kamu jangan nangis lagi. Sekarang kan aku udah kembali lagi. Aku udah jadi milik kamu sekarang. Ya. Aku juga udah dengar voice note dari kamu. Apa itu isi dari hati kamu juga? Aku cinta sama kamu, Dok. Aku sayang sama kamu. Karena kamu juga. Kamu sudah menimbulkan rasa yang hilang. Karena kamu, aku mau bertahan hidup. Karena kamu, aku mau jalanin hidup. Dan itu yang buat aku selalu kangen, selalu sayang. Makanya aku jatuh cinta sama kamu. Alhamdulillah. Ternyata kita punya perasaan yang sama. Yasmin, kamu harus tahu. Kamu cinta pertama dan terakhir aku. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Dok. Kenapa sih kamu baru ngungkapin perasaannya sekarang? Aku pernah berencana untuk nembak kamu, Yasmin. Tapi di malam yang sama, aku keduluan sama Mas Rangga. Aku benar-benar hancur di malam itu. Aku pikir aku bakal kehilangan kamu untuk selamanya. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Alisa, jangan nekat Alisa. Please, kamu harus turun. Kalau kamu mau nembak Yasmin, mending aku lompat aja dari sini, Romeo. Malam itu aku nggak bisa ungkapin perasaan aku ke kamu. Karena Alisa ngancem mau bunuh diri. Dia juga ngambil kalung aku yang akan aku kasih ke kamu. Terus dia juga ngancem, dia bakal ngaduin ke papa kalau sampai aku nembak kamu. Terus kenapa kalau sekarang kamu nekat? Kamu sampai bawa aku ke Paralayang. Dan kamu akhirnya ngucapin perasaan kamu. Karena aku udah gak bisa menahan perasaan aku, Yasmin. Kamu semakin menjauh dari aku. Kamu marah sama aku. Aku gak mau sampai kehilangan kamu. Kalung ini kan yang mau kamu kasihin ke aku. Yasmin, kamu pakai terus kalung ini. Aku gak akan pakai sebelum kamu yang pakein. Tapi aku memang bawa kalung ini kemana-mana. Sekarang aku mau kamu yang pakein sendiri ke aku. Dengan senang hati.
Kamu makin cantik kalau pakai kalung ini. Aku pikir ini jadi hadiah terakhir kamu buat aku. Enggak. Bukan. Maafin aku ya. Berarti kalau gitu kita resmi jadian kan? Nggak tahu. Kenapa kamu nggak tahu? Aku nggak tahu, aku nggak mau. Yasmin? 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 Maksud kamu apa sih? Kok kamu nggak tahu? Kamu bikin aku bingung deh. Gimana kalau kita ngelukis aja? Dilukisin. Dilukisin maksudnya? Boleh? Mas, Mbak, Mas. boleh minta tolong lukisin kita berdua nggak? Oh iya, saya akan kasih hasil yang terbaik buat Mbak dan Masnya. Oh iya. Aku banget sih. Kira-kira Yasmin udah ketimpa sayap itu belum ya? Harusnya sih udah. Aku cek aja deh. Mbak Lisa nelfon. Halo Mbak Lisa. Kok Yasmin bisa ngangkat telepon sih? Kamu di mana? Saya lagi di jalan pulang. Ada apa Mbak? Ada pekerjaan yang harus saya kerjain? Oh, saya cuma mau nanya kamu sehat-sehat aja? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Ada apa ya Mbak? Enggak apa-apa, cuma mau mastiin aja karena kan besok kerjaan kamu banyak. Yaudah. Kok Yasmin selamat sih? Harusnya dia udah di rumah sakit sekarang. Ada yang nolongin dia ya? Tapi siapa? Wah, nyebelin banget. Gagal lagi rencana aku buat balas dendam ke Yasmin. Stres banget. Obat aku butuh obat aku. Ada apa sama aku? Nggak tahu, dia cuma nanya aku di mana, terus aku sehat apa enggak. Kok dia tumben-tumbenan yang begituan?
Nggak ngerti juga aku sayang. Apa? Aku nggak salah dengar. Kamu barusan manggil aku apa? Sayang. Mentang-mentang baru jadian nih. Dok, aku manggil dok sayang. Dok, aku manggil dok nggak pakai sayang. Dok. Ah, jangan bohong. Aku dengar kok. Aku udah lama pengen kamu manggil aku sayang. It's okay. Coba manggil lagi. Sayang. Apa? Dipanggil sayang. Kamu kenapa? Kenapa senyum-senyum sendiri? Aku malu. Malu. Aku masih belum terbiasa panggil dokter aja ya. Jangan dong. Udah sayang aja, bagus kok. Hah? Sayang. Sekarang kamu mau kemana sayang? Aku mau cari souvenir. Souvenir apa sayang? Souvenir untuk Mbak Dia. Oh, kalau gitu sayang kita ke situ aja sayang. Sayangnya banyak banget. Soalnya seneng manggilnya. Romeo mana sih? Ketemu-temu dari tadi. Itu bukannya Romeo sama Yasmin? Kok Romeo malah nongol depan Yasmin sih? Rom, lu gimana sih? Kenapa lu malah nongol di depan Yasmin? Gak ngasih tau gue lagi. Bentar, berarti kamu udah tahu kalau misalkan Romeo selamat? Ya aku emang udah tahu sih. Terus kenapa kamu? Ampun. Kamu tuh bener-bener ya. Kamu tahu kan betapa paniknya aku untuk nungguin kabar dia. Kamu tahu kan betapa hancurnya aku. Kamu tuh selalu aja. Ya kamu juga, kamu kan berkompotan berdua untuk bohongin aku. Cubit aja tuh Romeo tuh. Sakit. Kenapa sih aku yang kena? Ya kamu juga ngeselin. Ini juga. Iya maaf Yasmin. Aku ngaku deh aku salah. Tapi aku ngelakuin ini semua untuk ngelindungin kamu, tau nggak? Nih ya, saking khawatirnya Romeo sampai minta aku untuk nyewain bodyguard buat kamu, tau nggak? Ngelindungin dari apa kalau misalkan jadi kayak gini juga? Yang ngelindungin kamu dari orang yang udah berusaha untuk nembak aku, Yasmin. Aku nggak mau kalau kamu sampai jadi target. Masih ada yang dirahasiain lagi nggak? Satu lagi Yasmin. Sebenarnya yang dengerin VN kamu itu Romeo tau, bukan aku. Kalian berdua ini bohongin aku terus ya? Enggak. Awas kalau misalkan kamu masih sering bohong. Enggak. Udah itu aja, kita udah nggak bohongin apapun kok. Lagian lu juga sih Rom. Kalau tahu lu bakal ketemu sama Yasmin sekarang, ngapain coba gue capek-capek bantuin lu jadi boneka maskot lah, nyewa taksi lah. Bentar, boneka maskot. Ini kok kamu masih bohong lagi nih, apa? Aku nggak tahu apa-apa ya boneka maskot. Enggak. Boneka maskot di rumah temannya Kayla. Iya. Jadi gini Yasmin. Waktu kamu ke acara ulang tahunnya temennya Kayla. Pantesan bonekanya genit. Kamu ternyata. Iya itu aku. Ceritain juga dong Rom, yang lu jadi supir taksi.
Aduh Yasmin, bener-bener deh. Permintaannya Romeo itu ya di luar nalar semuanya. Kau bayangin aja, tiba-tiba nih Romeo nyuruh aku untuk nyari taksi sama seragam supir taksinya. Kebayang kan? Buat apa? Tuh, tanya aja sama orangnya. Ya, pokoknya gini, pas kamu pulang dari acara ulang tahun Tom dan Kala itu, aku... Maaf ya Mbak, tadi saya lihat Mbaknya kurang nyaman karena kedinginan, jadi saya naikin suhu AC-nya. Makasih, Pak. Sama-sama Mbak. Ampun, kamu tuh sampai segitunya. Hah? Tapi lain kali nggak usah kayak gitulah. Iya. Ya, harap maklum lah. Saking kangennya tuh Romeo sama kamu. Ya kan wajar kalau aku kangen sama Yasmin. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih tadi? Tadi Yasmin tuh hampir ketiban sama pajangan. Terus ya gue refleks aja mau nyelamatin. Kan nggak mungkin gue biarin cewek yang gue cintai hampir celaka, gue diem aja.